Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Rabu 10 Januari 2024. Yang malam ini temanya adalah strategi menghadapi kesulitan hidup. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pastor Teni Landena. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran firman kita, maka kita akan membukanya terlebih dahulu dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Dipersilakan Ibu Heni. Iya, baik. Mari kita berdoa ya. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, ini kami anak-anak-Mu berkumpul di Jum Sema Adonai. Seperti biasanya Bapa, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami percaya Engkau melihat setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, Engkau akan menolong kami semua. Kami yang belajar sebagai murid-murid-Mu ya Bapa. Kami diberikan kemampuan, kami bisa menangkap apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Denny, Pak Pendeta Teni dari Amerika, Bapak yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Bapak, kami percaya Engkau akan mengurapi Pastor Teni ya Bapak, biarlah urapan-Mu biar mengalir Tuhan, tambah-tambahkan hikmat kepada dia ya Bapak. Bagaimana seperti biasanya hidupnya memberkati banyak orang. Dan hari ini ya Bapak, biarlah melalui pengajaran firman malam hari ini waktu Indonesia akan memberkati banyak orang ya Bapak. Berkati Sister Aling yang akan menjadi moderator, biar dia bisa memimpin dari awal, pertengahan, dan akhir. Kami serahkan operator kami juga ya Bapa di dalam tangan kasih-Mu, biarlah penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka saya akan terlebih dahulu menyapa narasumber kami. Shalom, selamat malam Pastor Teni. Monitor suaranya Pastor. Suaranya belum terdengar Pastor Teni. Ya, selamat malam untuk Indonesia dan selamat pagi untuk Amerika. Iya, baik. Bagaimana Pastor kabarnya? Semoga selalu sehat ya Pastor. Iya, terima kasih. Amin, puji Tuhan. Baik, ya, baik Pastor. Kita akan masuk pada kelas pembelajaran kita. Maka saya akan menyerahkan waktu dan tempat kepada Pastor Teni. Dipersilakan Pastor. Baik. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk memberikan sedikit pembelajaran mengenai kehidupan. Pembelajaran firman Tuhan ini adalah hal yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Saya berikan topik strategi menghadapi kesulitan hidup. Saudara-saudara, orang sedang memprediksi tahun 2024. Banyak prediksi yang kedengaran di telinga negatif, tetapi apa kata Alkitab tentang kehidupan kita dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini, tahun 2024. Yang pasti kita bersyukur, memuliakan Tuhan karena kita masih diberikan anugerah dan kesempatan untuk memasuki tahun 2024, menikmati berkat-berkat-Nya, menjalani kehidupan ini dengan sehat. Dan saya percaya Tuhan memberikan kepada kita juga kesempatan untuk mencapai visi mimpi yang ada di depan kita, yang sudah kita pikirkan bersama-sama. Tetapi tentunya kita mengerti bahwa orang berkata begini, there is always a struggle behind every dreams. Artinya di balik semua mimpi-mimpi kita itu pasti ada pergumulan, pasti ada struggle. Karena itu hidup ini tidak selalu lurus, tetapi kadang-kadang harus berkelak-kelok supaya di sana kita bisa menemukan dan mengerti
betapa setianya Tuhan menuntun kita, menyertai kita, dan juga kita dapat mengerti bagaimana besarnya Tuhan, betapa hebat kuasanya yang tidak terbatas, dan janjinya yang tidak berubah. Itu yang kita akan belajar pada hari ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan kepada kita beberapa poin-poin penting atau beberapa ayat yang akan kita pelajari bersama-sama. Dan saya yakin bahwa ini akan menjadi berkat buat kita semua dalam menjalani kehidupan yang sekarang kita hadapi ini. Kita belajar mengenai strategi dari kehidupan menghadapi kesulitan hidup di tahun yang baru ini. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu di dalam kontrol Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah 2024 lebih baik atau lebih sulit? 2024 lebih baik atau lebih sulit? Orang-orang percaya akan berkata, pasti akan lebih baik. Pasti akan lebih luar biasa. Karena kita mempunyai Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, dan Tuhan yang memberikan kepada kita kemampuan, karena Alkitab mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kepadaku kekuatan. Tapi biarlah kita melihat fakta-fakta atau prediksi orang dulu, prediksi manusia, orang-orang yang ada di sekitar kita, prediksi dunia secara global. Kita sedang memasuki tahun 2024 yang menurut kata para ahli, mereka berkata ini adalah tahun yang mengalami perubahan yang luar biasa, yang akan terjadi banyak perubahan-perubahan. Perubahan dari berbagai sisi. Apakah itu perubahan di dalam ekonomi, perubahan politik, perubahan secara geografis, cuaca, tetapi juga perubahan sosial, behavior, dan sebagainya. Dan ini sudah terlihat kenyataannya mulai pada tanggal 1 Januari ketika kita memasuki tahun 2024, kita mendengar sebuah kejadian earthquake yang berskala sangat kuat, sangat luar biasa. Kalau tidak salah 7.2, dan juga itu terjadi di New York walaupun kekuatan getarannya kecil 2.2, dan juga di Maryland dan beberapa tempat yang lain. Tapi ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang mulai berubah. Kita menghadapi tahun-tahun politik baik di Indonesia maupun di Amerika. Kita juga menghadapi masa-masa yang sulit, resesi yang tidak berakhir. Bahkan tahun 2024 di Amerika dikatakan akan mengalami resesi yang lebih parah. Dan saudara-saudara, semua ini menunjukkan kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang secara pandangan manusia merupakan realita yang kita hadapi. Yang paling penting juga adalah perubahan-perubahan, bukan saja perubahan-perubahan sosial politik tadi, tapi juga perubahan-perubahan sikap. Misalnya orang-orang yang tadinya setia bisa berubah menjadi tidak setia. Orang-orang yang tadinya baik bisa berubah menjadi orang-orang yang kurang baik. Atau orang-orang yang tadinya bergaul akrab dengan kita tiba-tiba mulai membenci kita. Orang-orang yang tadinya mungkin menjadi sahabat kita yang baik tiba-tiba menjadi musuh atau lawan kita. Atau juga itu terjadi di dalam kehidupan keluarga. Di dalam kehidupan keluarga, pada waktu kehidupan keluarga tahun-tahun sebelumnya berjalan dengan tenang, aman, nyaman, penuh dengan harmoni, tahu-tahu mulai berubah sedikit demi sedikit. Kasih suami kepada istri berkurang, kasih istri kepada suami mulai tidak jelas. Demikian juga hubungan antara anak-anak dengan orang tua. Inilah yang kita sebut perubahan yang kita sedang hadapi atau yang kita sedang jalani. Dan tentu kita tidak bisa menghindari bahwa ini yang disebut dengan kesulitan-kesulitan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kita menghadapi situasi-situasi seperti ini? Saudara-saudaraku, Alkitab mengatakan di dalam Hakim-Hakim kita hari ini akan belajar di ayat ini, walaupun tidak semua ayat akan saya baca mengingat waktu, tetapi dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 11, sebuah statement yang sangat indah di dalam firman yang berkata, engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Ini kata Tuhan kepada Gideon. Sebentar kita akan baca ayat ini lebih detail supaya kita mengerti
ceritanya, supaya kita mengerti kisahnya. Bagaimana bangsa Israel harus berhadapan dengan musuhnya dan sekutunya, dan bagaimana mereka dengan keadaan dan kemampuan yang terbatas, dengan kekuatan yang terbatas, tetapi akhirnya mampu mengatasi persoalan-persoalan yang ada di hadapan mereka. Hakim-Hakim 7 ayat 11 berkata, engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan mereka. Saudara-saudaraku, saya akan memberikan kepada kita pada hari ini, sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab atau yang kita akan belajar dari Alkitab, 3 strategi penting bagaimana kita menghadapi musuh, menghadapi kesulitan, menghadapi masa-masa yang sukar, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan-persoalan di sekitar kita. Yang pertama kita akan lihat di dalam firman Tuhan, atau poin yang pertama saya katakan di sini adalah berserah dalam kekuasaan Tuhan. Berserah dalam kekuasaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kadang-kadang kita ini merasa lebih berpengalaman kalau kita tahun-tahun sebelumnya, 2023 dan sebelumnya, kita sukses, kita berhasil, dan kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dengan mudah. Lalu kemudian kita merasa bahwa kita tidak perlu lagi Tuhan. Kita merasa bahwa kita lebih baik atau kita lebih mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi situasi-situasi ini. Ada sebuah cerita. Ada sebuah kapal perang, saudara, yang dalam keadaan waktu itu cuacanya kurang bagus, badai yang mengganggu jarak pandang. Tiba-tiba ketika kapal perang ini sedang berjalan, dia melihat cahaya yang mengarah kepadanya dengan begitu terang sekali. Lalu si kapten ini berkata, dia ingin memberikan pesan kepada yang dia pikir itu adalah kapal di depan dia yang sebentar lagi bisa menabrak kapal perang ini. Dia berpikir untuk memberi pesan, tapi sebelum dia memberi pesan, tiba-tiba dia sudah mendapatkan pesan dari kapal yang dia pikir kapal di depan dia. Pesan itu berkata, dengan penuh hormat, saya memerintahkan kamu, saya adalah Kapten Smith, memerintahkan kamu untuk mengalihkan kapalmu 10 derajat ke utara. Nah, ini kapal perang Amerika nggak mau ngalah. Dia merasa tersinggung. Lalu dia berkata, saya adalah kapal perang Amerika, saya memerintahkan kamu dengan segala hormat untuk memindahkan kapalmu ke 10 derajat ke selatan. Lalu kemudian kapal yang satu ini, sumber yang satu ini kembali berkata, tidak bisa, Anda harus mengingat, Anda harus mendengarkan seruan saya untuk dengan hormat mengalihkan kapalmu ke 10 derajat ke arah utara. Lalu si panglima Amerika ini, Kapten Amerika ini, dia berkata dengan penuh hormat, saya dengan otoritas pemerintah Amerika, saya adalah kapten dari kapal perang ini, kapal perang, saya perintahkan kamu untuk memindahkan kapalmu ke 10 derajat ke arah selatan. Lalu dijawab dengan terakhir, karena dilihat kapten dari Amerika ini udah bicara dengan tegas dan marah, dan dengan tegas juga si Kapten Smith ini berkata, saya Kapten Smith, dengan segala hormat saya bilang, Anda harus segera saat ini juga mengalihkan kapalmu ke 10 derajat sebelah utara, karena saya adalah mercusuar. Rupanya cahaya terang yang datang ke kapal perang ini adalah cahaya dari mercusuar. Karena waktu itu keadaan badai, orang tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, saudara-saudaraku, hal demikian ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa kadang-kadang kita merasa lebih berkuasa dari Tuhan yang mengatur hidup kita, dan kita berusaha untuk mengatur Tuhan. Jika kita ingin melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita dan memampukan kita untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit, kita harus terlebih dahulu mengakui kelemahan dan keterbatasan kita. Kita tidak bisa berpikir bahwa kita lebih hebat, kita lebih berpengalaman, kita lebih jago. Itu sebabnya poin yang pertama ini kenapa saya katakan berserah sepenuhnya dalam kekuasaan Tuhan.
menghadapi masalah-masalah yang sulit di hadapan kita. Karena Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. God dikatakan give grace to those who humble. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Allah akan menolong orang-orang yang datang kepadanya dengan rendah hati, dengan berserah, dengan mengakui bahwa saya terbatas, saya mempunyai keterbatasan, saya mempunyai kelemahan, dan hanya Tuhan saja pengharapan saya, hanya Tuhan saja yang dapat saya andalkan dan dapat saya percaya di dalam segala situasi yang tidak pasti. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, menyatakan kuasanya kepada orang-orang yang Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada orang-orang yang mengandalkan Dia. Jadi saudara-saudaraku, kita tidak perlu berpikir hal-hal yang terlalu canggih bagaimana menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini, tetapi sebenarnya simpel, sebab cara kerja Tuhan kepada kita itu sederhana. Dia hanya mengharapkan kita untuk berserah sepenuhnya kepada Dia, mengandalkan Dia sungguh-sungguh, dan simpel, menyerah kepada Tuhan dan datang kepada Dia dengan rendah hati, mengakui kelemahan-kelemahan kita, mengakui bahwa Tuhan, aku memiliki keterbatasan, bahwa hidup ini unpredictable, aku tidak bisa memprediksi hal-hal yang lebih hebat lagi, tetapi Tuhanlah yang lebih tahu masa depanku, Tuhanlah yang lebih tahu kehidupanku, Tuhanlah yang lebih tahu apa yang akan terjadi tahun 2024, apa yang akan terjadi di tahun-tahun selanjutnya. Itu sebabnya kita mesti datang dengan hati yang penuh kerendahan hati, datang dengan hati yang mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, untuk itu kadang-kadang seperti kita ya, seperti kapal perang tadi ya, yang merasa dirinya lebih hebat, yang merasa dirinya lebih jago, saudara-saudaraku, dan dia berpikir bahwa dia bisa mengatasi segala kesulitan-kesulitan, dia bisa lebih hebat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, dan dia tidak tahu bahwa yang dihadapinya adalah mercusuar. Yang kedua, Allah lebih besar dari masalah terbesar kita. Artinya begini, untuk menghadapi segala kesulitan hidup kita, kita harus merubah perspektif kita, cara kita berpikir. Kita berkata demikian, Allah lebih besar dari masalah terbesar kita. Sekalipun para ahli itu sudah berprediksi untuk hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan, perubahan-perubahan yang terjadi. Semalam kita tahu, saya nggak tahu di New York, tapi di Philadelphia, angin kencang begitu luar biasa, seperti saya yang berada di balik jendela, itu seperti jendelanya mau tercabut saja, saudara-saudara. Angin kencang luar biasa. Sampai 128 penerbangan harus cancel karena badai ini. Bahkan ada sahabat saya yang harus dari Philadelphia, pendeta, yang harus melayani di LA. Pada waktu itu, saudara-saudaraku tidak bisa melanjutkan di tengah-tengah perjalanan, pesawatnya harus di-diver ke Oklahoma. Seharusnya ke Dallas, tetapi di-diver ke Oklahoma karena badai yang luar biasa dan harus ke Oklahoma untuk mengisi lagi bahan bakar. Dan itu mengerikan. Tadi malam saya mendengar itu badai yang luar biasa seperti rumah kita atau pintu jendela mau tercabut saja. Nah, ini situasi yang tentu kalau kita berada dalam keadaan seperti itu bisa timbul rasa kepanikan, rasa ketakutan kita. Lalu yang kita bayangkan seperti tadi, seperti yang saya ceritakan tadi, secara normal, secara manusia, ketika itu terjadi, maka kita langsung berpikir, wah ini angin terlalu kencang, jendela bisa lepas, jendela bisa copot, rumah bisa roboh, pohon-pohon bisa tumbang, bagaimana dengan mobil saya yang saya parkir di bawah pohon yang besar, jangan sampai pohon itu tumbang. Kita mulai berpikir yang macam-macam, kita mau berpikir yang aneh-aneh, itulah perspektif kita. Tetapi poin yang kedua ini saya bilang begini, di dalam situasi-situasi yang sulit, kita belajar untuk percaya dan mengatakan bahwa Allah lebih besar dari masalah terbesar kita. Allah lebih besar dari masalah terbesar kita. Nah, mari kita lihat satu persatu, kita melihat Hakim-Hakim mulai pasal yang Hakim-Hakim pasal 7 mulai ayat yang pertama. Saya akan membacakannya buat kita semua mulai ayat yang pertama. Adapun Yerubbaal itu atau alias nama lain dari itulah Gideon, nama Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Herod.
perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki. Coba perhatikan baik-baik apa yang Tuhan bilang di sini. Bagaimana Tuhan masuk dalam situasi, dalam kondisi orang-orang Israel saat itu. Bagaimana Tuhan intervensi, bagaimana Tuhan turut campur di situ. Karena dia mengasihi umat Israel, karena dia ingin membela umat Israel dan ingin memberikan kemenangan kepada umat Israel. Jadi Tuhan berfirman kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki. Yang Tuhan inginkan lain. Sedangkan yang mungkin Gideon pikir dalam perspektif dia, untuk melawan orang Midian dan sekutunya, dia harus mengumpulkan ribuan orang, atau paling tidak berimbanglah jumlahnya. Tetapi nanti kita akan mengerti bahwa kenyataannya tidak seperti begitu. Analisa situasi tidak seperti yang diharapkan oleh Gideon. Karena ternyata jumlah musuhnya jauh lebih banyak tidak terhitung dibandingkan dengan jumlah tentara dan kemampuan yang dimiliki oleh orang-orangnya Gideon, saudara-saudaraku. Tetapi Tuhan melihat dan Tuhan berbicara dari sisi yang lain. Tuhan berbicara dari cara yang bertentangan akan apa yang Gideon atau yang kita pikirkan. Tuhan bilang begini, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Tapi kenyataannya Gideon lihat, kita punya orang yang kurang, tentara yang kurang. Bagaimana mungkin Tuhan berkata terlalu banyak? Tetapi dia bilang di sini, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki. Dengar baik-baik kata, yang ku kehendaki. Yang menjadi keinginan Tuhan, yang menjadi kemauan Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu berbeda dengan kehendak kita. Sepanjang kita mengikuti kehendak Tuhan, ketika kita memasuki tahun yang baru ini dan menjalani seterusnya ke tahun-tahun berikutnya, saya percaya sepanjang kita mengikuti kehendak Tuhan, walaupun analisa manusia, fakta yang ada di hadapan kita itu tidak masuk akal, atau fakta yang ada di hadapan kita itu sangat negatif, atau mungkin membuat kita berpikir kita bisa kalah. Tetapi perkataan firman Tuhan lebih dahsyat, Allah lebih besar dari masalah terbesar kita. Nah, saya baca selanjutnya. Kemudian dia bilang begini, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, saudara perhatikan ayat ini, kalimat yang Tuhan sebutkan ini, dia menjelaskan lebih detail. Tujuan dia bilang, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau dari yang ku kehendaki. Tentunya ini akan diprotes oleh Gideon dan mungkin tentara-tentaranya. Bagaimana mungkin Tuhan berkata terlalu banyak? Tetapi di balik setiap perkataan Tuhan, itu ada janjinya atau ada maksudnya, ada kehendaknya yang berbeda. Disinilah alasannya. Kenapa Tuhan bilang terlalu banyak? Sehingga tentara-tentara itu harus dikurangi. Sebab dia bilang di sini, jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku, terhadap Tuhan, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan. Itu sebabnya, ingat poin yang pertama. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan rendah hati. Kita harus datang dengan mengakui kelemahan dan keterbatasan kita. Kita bukan datang dengan pengalaman kita. Kita tidak merasa sok bisa untuk menghadapi setiap kesulitan kita, menyelesaikan setiap persoalan kita. Karena Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, kalau nanti kita gerakan orang-orang yang sebegini banyak untuk melawan Midian lalu kemudian menang, maka orang-orang itu akan berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Inilah kemampuan kita, inilah kekuatan kita sendiri yang membuat kita sukses dan kita bisa berhasil. Ayat yang berikut dikatakan di sini, ayat yang ketiga, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, demikian siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang.
enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Wow, sudah luar biasa kan, dari 32.000 sekarang tinggal 10.000 orang. Cukup jumlah yang besar, 60% atau 50% lebih yang dikurangi, saudara-saudaraku. Apakah kita berkata ini cukup? 32.000 dikurangi 22.000, sekarang tinggal 10.000. Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan komentari. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Kemudian ayat yang kelima, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Ayat yang ke-14, lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel, dan itu orang Israel itu Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan itu ke dalam tangannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali ke ayat yang ke-11 ya. Maka ku dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu musuh itu. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu, ya, orang Israel diserang oleh orang Midian dan sekutunya. Gideon lalu mencari orang Israel yang mau bertempur, siapa yang berani, siapa yang mau bertempur melawan musuh-musuh mereka. Dan ternyata dari sekian banyak orang Israel yang ada di situ, Gideon hanya mampu mengumpulkan atau menemukan 32 orang yang mau nih untuk perang. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, jumlah itu belum cukup untuk melawan musuh mereka yang seperti belalang banyaknya. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 12 kita lihat di situ bagaimana banyaknya musuh seperti belalang banyaknya. Tetapi sekalipun dengan jumlah itu belum berimbang. Ini yang kita perhatikan. Jumlah dari musuh Midian itu terlalu banyak, seperti belalang, tidak bisa dihitung. Nah, sekalipun jumlah yang dipilih ini, yang 32.000 itu, yang ditemui oleh si Gideon itu belum berimbang. Malah Allah mengurangi mereka menjadi 300 orang. Sebab apa? Sebab Tuhan ingin orang-orang Israel mengakui bahwa kemenangan yang mereka dapatkan bukanlah kekuatan mereka, tapi karena kuasa Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi seperti firman Tuhan yang disampaikan, yang saya bacakan tadi. God give grace to those who humble. Kalau kita sombong, Tuhan berkata, kecongkakan, kesombongan adalah awal kehancuran. Jangan kita merasa bahwa kita sudah punya banyak pengalaman,
kita punya banyak kekuatan, kita punya banyak fasilitas, kita punya banyak teman, kita punya banyak backingan, maka kita akan mampu menyelesaikan segala kesulitan-kesulitan atau kita akan bisa berhasil. Keberhasilan bukan di tangan teman-teman kita, keberhasilan kuncinya adalah bukan pada kemampuan kita, pengalaman kita, pengetahuan kita, uang kita yang banyak, tetapi keberhasilan kita oleh karena janji Tuhan dan kekuatan Allah yang luar biasa. Itu sebabnya kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, khususnya pada waktu kita masuk di tahun yang berikut ini. Nah, sama seperti orang Israel menghadapi musuh-musuh mereka yang jumlahnya seperti belalang. Kadangkala kita menghadapi masalah yang besar, bahkan yang sangat besar, yang kita pikir tidak mungkin kita bisa mengatasinya. Tetapi sekali lagi, Allah lebih besar dari masalah terbesar kita. Kalau Bapak Ibu belajar lebih banyak tentang ayat ini dalam ayat-ayat sebelumnya, atau mempelajari kisah bagaimana Tuhan memanggil Gideon, dan bagaimana pada waktu itu pada saat Tuhan memanggil Gideon, apa kondisi atau keadaan orang-orang Israel. Orang-orang Israel pada waktu itu dalam ketakutan, mereka bekerja bersembunyi, karena setelah mereka bekerja dan mendapatkan hasilnya, datanglah musuh-musuh mereka, orang Midian dan sekutunya, untuk mengambil, merampas semuanya. Sehingga orang-orang Israel itu berada dalam keadaan ketakutan, mereka bersembunyi di goa-goa untuk memproteksi, melindungi apa yang bisa, makanan-makanan mereka, untuk supaya mereka bisa survive. Jadi keadaannya itu sangat sulit bagi orang-orang Israel. Dan dari semua orang Israel tidak ada satu orang pun yang berani muncul dan berkata, come on, mari kita lawan, mari kita selesaikan masalah yang besar ini supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa survive, supaya kita bisa menang, supaya kita bisa hidup bahagia, supaya kita bisa hidup dan tenang. Tidak ada seorang pun berani berkata demikian, karena semua dalam keadaan ketakutan. Baru Tuhan datang menemui orang yang bernama Gideon ini. Dan siapa Gideon? Dia lebih takut lagi dari semua orang Israel. Dia lebih takut lagi dan dia mindernya luar biasa. Dia bilang, aku ini datang dari suku yang kecil, suku yang tidak yang bukan suku yang besar yang dihormati. Dan aku adalah orang yang tidak berani, tidak punya confidence. Itu sebabnya setiap kali Tuhan berbicara dia untuk memakai dia, saudara-saudaraku, Gideon ini meminta tanda. Tuhan berikan tanda berkali-kali, Gideon sampai tidak percaya. Bahkan pada ayat ini dalam Hakim-Hakim pasal 7 kita baca ketika Tuhan bilang, coba kamu pergi ke sana, ke perkemahan orang Midian. Padahal Tuhan maksudnya adalah suruh Gideon ke sana untuk supaya membangkitkan confidence-nya dia, karena nanti mereka akan mendengar ada seorang yang bercerita tentang mimpinya adalah ada roti, jelai yang kemudian menggelundung dan kemudian menghancurkan dan merobohkan tema itu. Supaya ketika Gideon mendengar, dia mulai yakin dan dia percaya ini tanda dari Tuhan. Bahwa walaupun jumlah kita kecil, tapi Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang besar dan dia lebih besar dari masalah kita yang terbesar. Itu sebabnya Tuhan suruh Gideon ke sana. Tetapi dari apa yang Tuhan katakan kita mengerti bahwa Gideon takut. Gideon tidak berani. Karena itu Tuhan bilang, oke, kalau kamu tidak berani, aku akan suruh orang lain untuk mendampingi kamu. Aku akan suruh pura untuk menyertai engkau. Dan sampai di sana, mereka pun mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang bercerita tentang mimpinya. Bahwa ada roti jelai yang bergelinding kemudian menghancurkan, merobohkan kemah-kemah Midian, saudara-saudaraku. Dan dari situlah Gideon mendapatkan keyakinan, confident bahwa ya, Tuhan itu luar biasa, Tuhan akan membantu mereka, Tuhan akan menolong kita. Tapi saya pikir ada baiknya juga, Gideon itu dia tidak datang dengan kehebatan dia. Ada baiknya juga Tuhan memilih orang yang lemah, yang merasa tidak berarti. Dan kemudian Tuhan memberikan kepada dia kekuatan. Supaya kalau dia berhasil, bukan karena dia hebat. Dia berhasil bukan karena dia jago. Dia berhasil bukan karena dia lebih baik hidupnya atau lebih benar dari orang lain. Dia berhasil itu karena anugerah Tuhan. Mari kita berkata, only by His grace. Hanya karena anugerah saja. Saya bisa, hanya karena anugerah Tuhan saja.
saya bisa masuk di tahun 2024. Hanya karena anugerah Tuhan saja, saya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang akan saya hadapi. Hanya karena anugerah Tuhan saja, saya bisa memimpin keluarga dan jemaat. Hanya anugerah Tuhan saja, saya boleh diberkati. Hanya anugerah Tuhan saja, usaha-usaha bisa diberkati. Hanya anugerah Tuhan saja, ketika saya menghadapi kesulitan-kesulitan yang begitu luar biasa, yang konflik, yang begitu ruwet, yang begitu kacau. Hanya anugerah Tuhan saja Tuhan bisa melewati kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pun mengalami hal seperti itu. Tahun-tahun sebelumnya merupakan tahun-tahun di mana saya harus menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa. Kadang-kadang iblis itu berbisik di telinga saya, udahlah kamu menyerah saja. Atau mari kamu lakukan hal ini. Dan yang disuruh untuk lakukan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, lewat segala all adversity, saya belajar untuk bagaimana resilience, belajar untuk bagaimana bertahan menghadapi segala sesuatu. Dan di situ saya melihat bahwa Allah yang saya layani, Allah yang saya sembah adalah Allah yang setia. Itu sebabnya mari kita percaya kepada Tuhan bahwa begini, tahun 2024 orang berkata tahun perubahan. Banyak terjadi perubahan. Dan saya mau garis bawahi dan mau katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perubahan itu dapat dilawan dengan perubahan. Perubahan itu tidak bisa dilawan hanya dengan kita berdiam diri saja. Kalau Gideon hanya berdiam diri saja dan tetap tinggal di dalam goanya, tetap tinggal dalam tempat persembunyiannya, dan dia tidak pernah mulai merubah cara berpikir dia tidak pernah merubah cara dia untuk menghandle situasi, dan dia tetap berada dalam gua saja, maka cerita kehidupan dari Gideon dan orang-orang Israel tetap sama. Tetapi saya mau bilang begini, tahun 2024 dan selanjutnya, Tuhan ingin mengubah, Tuhan ingin mengembangkan cerita kehidupan saudara, dan Tuhan bisa merubah cerita kehidupan saudara. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa perubahan itu hanya dapat kita lawan dengan perubahan. Kita tidak bisa mengatasi setiap persoalan-persoalan yang sulit di depan kita hanya bersifat pasif saja. Itu sebabnya Roma 12 ayat 2 berkata, di dalam bahasa Inggris dikatakan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Jangan konform, konform itu termasuk melebur, menyatu dengan pola the pattern of this world, dengan pola dari dunia ini, dengan cara berpikir dari dunia ini, dengan perkataan dunia ini. Kita hidup bukan apa kata dunia ini, kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Kita bukan apa yang dikatakan oleh manusia, tapi kita adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan berkata engkau tidak sanggup, maka Tuhan berkata bersama aku engkau dapat melakukan perkara besar. Ketika orang berkata engkau sendirian, engkau kesepian, engkau ditinggalkan orang, Tuhan berkata aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Ketika orang berkata engkau tidak bisa, dan Tuhan berkata aku akan membawa engkau dengan tangan kananku untuk membawa kepada keberhasilan. Ketika orang berkata masa depanmu suram, Tuhan bilang begini, I know what plan I have for you. Aku tahu rancangan apa yang aku punya buat engkau, bukan rancangan kecelakaan. Orang berkata engkau akan celaka, Tuhan bilang tidak, aku akan memberikan kepadamu rancangan damai sejahtera, rancangan keberhasilan, hari masa depan yang gilang gemilang. Itulah kata Tuhan. Itu sebabnya we don't walk according to what people say about us, but we walk according to what God promised to us. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Itu sebabnya do not conform. Jangan melebur. Jangan terperangkap dengan pola dunia ini, dengan sistem dunia ini, dengan perkataan dunia ini. But be transformed. Berubah. Be transformed. Mengalami transformasi. Dengan cara apa? By renewing of your mind. Itu sebabnya tadi dalam poin yang kedua ini saya berkata, perspektif kita harus kita rubah. Jika kita merubah perspektif kita akan melihat dunia sekitar kita dengan cara berbeda. Jika kita merubah perspektif kita merubah perspektif kita melalui firman Allah. Kita memandang dunia ini
dengan bagaimana Allah memandang dunia ini, bagaimana Allah melihat persoalan kita, maka kita akan melihat dunia dengan cara berbeda. Saya tidak tahu berapa banyak kesulitan yang mungkin kita sudah mulai menghadapinya. Tetapi saya mau bilang buat kita semua, bahwa Allah lebih besar dari masalah terbesar kita. Rubah perspektif kita, rubah cara pandang kita, kita akan melihat dunia dengan cara yang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudaraku, kita harus menggunakan iman yang benar. Maksudnya adalah begini, saudara-saudaraku. Kalau kita menggunakan iman yang benar, biasanya kita membaca firman Tuhan dikatakan, jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, engkau dapat memindahkan gunung. Itu baik, itu bagus. Tapi yang poin ketiga yang saya mau ajarkan di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari, begini, memang iman yang benar dapat memindahkan gunung. Tapi memang iman yang besar dapat memindahkan gunung. Tapi iman yang benar adalah tetap percaya kepada Tuhan sekalipun gunungnya tidak berpindah. Jadi kalau saudara punya iman yang besar, puji Tuhan, sebesar biji sesawi saja, kita dapat memindahkan gunung. Tetapi saudara-saudaraku, kita perlu tidak hanya memiliki iman yang besar, tetapi yang paling penting juga adalah memiliki iman yang benar. Iman yang benar berkata, sekalipun gunung itu tidak berpindah, saya tetap percaya dan menaruh pengharapan saya kepada Tuhan, saya tidak akan berubah. Iman seperti ini dapat kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam kitab Daniel. Iman seperti ini yang dicari di tahun 2024 dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukan hanya kita mencari iman yang besar, tetapi kita membutuhkan iman yang benar, yaitu iman yang bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Dan sekalipun Tuhan tidak menjawab doa kita, sekalipun Tuhan seolah-olah mengizinkan persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu tetap terjadi dalam diri kita, tetapi kita tidak berubah kasih setia kita kepada Tuhan, kita tetap percaya, kita tetap menaruh iman, keyakinan kita kepada Tuhan, dan kita tetap beribadah dan menyembah Dia. Kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita lihat dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat yang ke-17, coba perhatikan apa yang mereka yakini. Ini iman yang besar. Ayat 17 itu iman yang besar. Dia bilang begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, artinya dia percaya, iman dia besar, bahwa Tuhan sanggup melepaskan mereka dari dapur perapian, dari ancaman kematian, dari intimidasi yang dimana kita tidak lagi melihat adanya jalan keluar. Keadaan kita udah begitu parah. Kalau kita tidak punya iman besar, kita pasti panik. Nah, tetapi dikatakan di sini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Luar biasa, bukan saja dari perapian yang menyala-nyala, tapi dia katakan dari tanganmu, ya Raja. Artinya saudara-saudara, ini Raja bisa marah, disebut seperti begitu, tersinggung dia bisa tersinggung, tetapi mereka berani karena mereka punya iman yang besar. Mereka berani vokal, mereka berani mengatakan statement yang heroik ini. Mereka berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Dan mereka tahu Tuhan sanggup melepaskan mereka. Tetapi lihat baik-baik. Ayat 17 itu adalah iman yang besar. Tapi ayat 18 itu adalah iman yang benar. Apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego ini? Mereka mengatakan begini. Tetapi seandainya tidak. Artinya, tetapi seandainya Tuhan tidak melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kebanyakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita berdoa dan kita tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan, maka kita meninggalkan Tuhan. Kita frustrasi, kita kecewa, kita katakan kita mengalami kepahitan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, ini tidak adil sebenarnya. Sebenarnya bukan ini ketidakadilan yang ada dalam diri kita. Saudara-saudaraku, kita membutuhkan iman
yang tidak berubah, unshakable faith. Iman yang tidak berubah apapun yang terjadi. Sekalipun yang kita doakan Tuhan tidak jawab, atau Tuhan belum jawab, saudara-saudaraku, kita tidak meninggalkan dia. Kita tetap menghormatinya, menyembah dia, mengasihi dia, bahkan makin sungguh-sungguh melayani dia, makin sungguh-sungguh bersandar kepada dia. Dibutuhkan iman seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita membutuhkan iman yang benar, bukan saja iman yang besar. Dan kemudian ini sekedar sebuah ayat yang perlu kita pegang di dalam hidup kita. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita membaca ayat ini, di situ kita bisa melihat dorongan atau nasihat yang diberikan kepada kita, bahwa jika orang memiliki iman yang benar, ketika dia menghadapi masa-masa yang sulit, menghadapi kesulitan-kesulitan, maka dia akan berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Menjadi orang benar bukan berarti tidak menghadapi masalah. Menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego yang cinta mereka, iman mereka, kualitas penyembahan mereka yang luar biasa, hubungan relationship mereka yang begitu intim dengan Tuhan, bukan berarti mereka tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Bukan berarti mereka tidak menghadapi tantangan, intimidasi, kematian. Mereka orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin lebih percaya dari kita, tapi mereka toh harus menghadapi api yang menyala-nyala. Demikian juga Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, datang ke gereja, bukan berarti segala sesuatu selesai sudah. Dan tidak ada lagi masalah yang ada di hadapan kita. Tidak ada lagi kesulitan yang kita hadapi. Tetapi kabar baiknya adalah begini. Firman Tuhan berkata, orang benar jatuh tetapi dia tidak akan tergeletak. Orang benar jatuh 7 kali tapi dia akan bangkit. Artinya tetap kita sebagai orang benar yang cinta Tuhan, kita kadang-kadang harus juga menghadapi kesulitan kehidupan kita. Kenapa hal itu terjadi? Sebab Allah punya rencana. Seperti yang kita baca tadi kepada orang-orang, kepada Gideon, Tuhan bilang, jangan bawa 32.000 itu, biar 300 saja. Artinya setiap firman Allah yang Tuhan sampaikan, itu ada maksudnya. Jangan kita protes, jangan kita bantah, jangan kita lawan dengan pemikiran kita yang kita pikir kita lebih hebat karena kita membuat matematika. Orang musuh-musuh itu, Midian itu jumlahnya seperti belalang, sedangkan yang berhasil dikumpulkan 32.000 orang. Kok ini malah Tuhan bilang kurangi, bukan cuma 10.000, kurangi lagi sampai 300 orang. Mereka bilang begini, dengan 32.000 aja belum imbang, belum tentu kita menang. Bagaimana 100 orang dengan 300 orang ini kita menang, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Itu sebabnya Tuhan dengan tegas bilang, ini kalau yang tidak percaya ini pergi saja. Saudara-saudaraku, jangan biarkan kita dengar kata-kata negatif. Tetapi biarlah tiap hari, tiap saat kalau kita mau menang, menghadapi kesulitan hidup, inilah strategi. Dengar terus firman Tuhan. Renungkan terus firman Tuhan, bahkan siang dan malam. Ya, Alkitab berkata, renungkan firman-Nya siang dan malam, maka engkau akan berhasil, engkau akan beruntung, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tutup telinga kita buat kata-kata yang negatif dari orang-orang yang disuruh balik itu, saudara-saudaraku. Tetapi 300 orang adalah orang-orang yang sudah benar-benar percaya dan menaruh harapan mereka kepada Tuhan, dan mereka sold out sepenuhnya kepada Tuhan, mereka totally surrender kepada Tuhan, dan mereka percaya bahwa walaupun dengan kekuatan, dengan jumlah di atas kertas yang tidak mungkin menang, tetapi peperangan ini bukan peperangan kita, ini adalah peperangan Allah. Allah akan masuk berjuang, Allah akan masuk dan membela kita dan memberikan kepada kita kemenangan. Itu sebabnya mari kita bicara ayat ini, mari kita katakan ayat ini, mari kita renungkan ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan. Haleluya. Kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas, yang Dia akan senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, sehingga kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu-ragu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, karena kekuatan dari Tuhan tidak pernah habis. Dia adalah Allah yang tidak berubah. Dunia berubah. Orang bilang 2024 banyak terjadi perubahan, tetapi satu hal yang kita pegang dan kita percaya, janji Tuhan tidak berubah. Unchanging promise. Janji Allah tidak berubah. Ini yang kita pegang.
Dan dan ini merupakan tambahan sedikit buat kita. Seperti yang saya ucapkan pada bagian yang pertama, akan selalu ada pergumulan di balik setiap mimpi. Bukan karena Sadrak, Mesak, Abednego mereka adalah orang percaya kepada Tuhan, kemudian mereka akan mendapatkan mengalami realita kenyataan mimpi itu dengan cara yang indah. Tapi mereka juga harus berhadapan dengan api yang menyala-nyala. Tetapi dalam setiap kesulitan-kesulitan kita, Tuhan pasti punya maksud. Dan ini yang saya selalu katakan di dalam setiap waktu untuk encourage orang. Saya katakan Tuhan menggunakan krisis untuk menarik perhatian kita. Ada orang setelah diberkati meninggalkan Tuhan. Ada orang setelah Tuhan jawab doa-doanya, dia pergi meninggalkan Tuhan. Dia menjadi malas-malas untuk melayani Tuhan, malas untuk merenungkan firman Tuhan. Lalu Tuhan buat krisis dalam kehidupan dia. Tuhan buat sesuatu dalam kehidupan dia. Dan dengan melalui krisis itu, Tuhan menggunakan krisis untuk menarik perhatian kita. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita menghadapi kesulitan, kita tidak perlu kecewa, karena kesulitan itu akan menolong kita untuk tetap berada bersama-sama dengan Tuhan, untuk tetap bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Jadi kembali saya katakan, ada 3 strategi yang perlu kita lakukan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Yang pertama, kita harus tetap rendah hati, kita harus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan memberkati orang yang rendah hati, tetapi menentang orang yang congkak. Yang kedua, kita merubah cara berpikir kita, perspektif kita melihat dunia dan persoalan kita dari kacamata firman Allah. Kita bukan apa yang manusia katakan, tapi kita adalah apa yang Tuhan katakan. Itu sebabnya kita bukan melihat kepada persoalan, tapi kita melihat bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah terbesar kita. Dan juga yang ketiga, di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu, praktekkanlah bukan saja iman yang besar, tapi iman yang benar. Iman yang benar akan mengatakan begini, kalaupun doa saya tidak dijawab oleh Tuhan, kalaupun gunung ini tidak berpindah, saya tetap percaya kepada Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong kami melepaskan dari perapian yang menyala-nyala, kami tidak akan menyembah patung dan tidak akan juga kami tidak akan menyembah apa yang Tuhan yang Raja katakan. Inilah satu ekspresi dari iman yang benar. Saya berharap ini akan memberkati kita, membawa kita makin mengerti bahwa kita bukan saja perlu memiliki iman yang besar, tapi kita perlu memiliki iman yang benar. Kita perlu tetap rendah hati, jangan merasa diri paling bisa, dan kita terus berubah cara berpikir kita melalui firman Allah, renewing our mind, supaya kita bisa mengerti mana yang berkenan kepada, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Pastor Teni untuk penjabaran materinya yang luar biasa ya Pastor. Malam ini membuat kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara channel Sema Adonai seminggu ke depan dan channel-channel yang relay ke YouTube. Baik, dimulai dengan besok, hari Kamis 11 Januari 2024, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini mengenai materi konseling ya Bapak Ibu, dan temanya adalah mengendalikan amarah. Nah, bagus sekali nih Bu, Bapak Ibu temanya ya, untuk kita ketahui dan pelajari. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Pak Pendeta Didi Kurniawan MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Jumat 12 Januari 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman. Kali ini materinya adalah teologi proper. Ya, masuk seri pertama ya. Jadi untuk kelas ini ada berapa seri gitu. Jadi bersesi ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi
Palungan dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari yang sama, di hari Jumat, 12 Januari 2024, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai dari pelajaran sejarah penebusan. Sudah masuk kepada buku seri keempat ya Bapak Ibu. Dan juga ini sudah masuk pada sesi keempat. Raja Asa yang baik tapi menjadi jahat. Nah, ini juga menarik ya Bapak Ibu kita untuk belajar tentang sejarah dari Perjanjian Lama. Dan yang menjadi pengajarnya seperti biasa Pak Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu 00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini temanya adalah The Power of Destiny. Dan yang adalah Ibu Mia Wijaya dan moderatornya adalah Ibu Heni. Dan untuk di hari yang sama, di hari Sabtu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Temanya kali ini adalah titik balik Rasul Petrus. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta IR James Sendri STH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya saya akan membacakan channel-channel yang relay ke YouTube. Di antaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Gereja YouTube, channel KH Lirai TV, channel Nats Bible Apologetics, channel Nebu Ali, channel Uti Watimena, dan channel Lin Jumat. Dan untuk renungan pagi, Sema Adonai itu diadakan setiap hari ya Bapak Ibu, dari Senin sampai dengan Sabtu. Dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai dan juga ibadah online Sema Adonai dan renungan pagi dari gembala kami yaitu Pak Daniel, itu yang diadakan setiap Jumat 1 kali seminggu ya renungan Pak Daniel ini. Ini hanya ada di channel Sema Adonai dan jadi untuk bisa mengikuti renungan pagi Sema Adonai, Bapak Ibu harus mensubscribe channel Sema Adonai. Baik pada Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bagi yang belum mensubscribe channel Sema Adonai dan juga men-share-nya, harap tolong bantu mensubscribe dan men-share-nya sehingga semakin banyak orang dan juga Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai dan membantu channel kami untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Baik, sebelumnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, harap raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu agar dibuka mute-nya oleh operator kami. Baik, Pastor Teni luar biasa ya untuk materi malam ini, yaitu mengajarkan kita strategi menghadapi kesulitan hidup. Ya, betul Pastor Teni bahwa manusia itu ketika dia menghadapi posisi yang kuat gitu, seperti misalnya dia punya uang, punya kekuasaan, punya jabatan, dan punya kedudukan. Biasanya mereka merasa tidak memerlukan tutor ya, karena mereka sudah merasa kuat gitu dengan posisi mereka. Tetapi ada juga pastor yang yang orang dia tidak mempunyai semua itu. Tetapi karena ketika menghadapi masalah dia dalam keadaan ketakutan ya pastor ya karena masalahnya itu lalu dia mengambil maksudnya cara lalu kemudian keputusan jalan dengan hikmatnya sendiri. Nah, kalau orang-orang seperti ini masuknya dalam kategori congkak apa tidak juga pastor ini di hadapan Tuhan? Iya, silakan pastor. Ya itulah manusia. Di Amerika ini ketika terjadi itu ya, halo, ketika terjadi Ya, peristiwa 9/11,
orang mulai bertanya dan mereka komplain, mereka bilang begini, where is God? Di mana Tuhan waktu kami kena persoalan ini? Jadi manusia itu coba lihat pada waktu orang kadang-kadang kena masalah, juga dia meninggalkan Tuhan. Ada orang juga yang ketika diberkati malah meninggalkan Tuhan. Ada orang bilang begini, kalau aku diberkati aku akan cari Tuhan. Belum tentu juga. Ada orang setelah diberkati malah meninggalkan Tuhan. Ada orang juga ketika doanya tidak dijawab malah meninggalkan Tuhan. Iya. Ya, betul. Mengambil keputusan, kebijakan dan langkahnya sendiri ya Pak untuk menyelesaikan masalahnya ya. Dan ini termasuk dalam kategori orang-orang yang congkak juga ya, pastor di hadapan Tuhan ya. Karena mengandalkan kekuatan dirinya sendiri atau mengandalkan kekuatan manusia lainnya. Ya, seperti itu ya pastor ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi. Ketika menghadapi kesulitan. Iya. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya Bu ya. Kalau kadang-kadang kita kalau kita mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah kita datang dengan pengalaman-pengalaman kita, merasa kita lebih baik, kita lebih besar, kita lebih hebat, mengandalkan keberhasilan kita masa yang lalu, kita bisa gagal. Tetapi juga seperti yang saya sebutkan tadi, butuh iman yang saya sebutkan unshakable faith atau juga true faith, iman yang benar. Iman yang benar itu adalah iman yang bergantung kepada Tuhan, bukan karena Tuhan langsung menjawab doa kita, atau bukan Tuhan langsung membuat mujizat dalam kehidupan kita. Jadi saya bilang begini, with big faith we can move the mountain, but we still believing in God even though the mountain cannot move. Jadi kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun gunung itu tidak beranjak. Nah, ini dibutuhkan kesetiaan seperti ini. Dibutuhkan resiliensi kita, dibutuhkan bagaimana kita tetap punya iman yang tetap bergantung kepada Tuhan walaupun gunung yang kita doakan tidak pindah. Itu faktor-faktor yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, saya pernah punya pengalaman, pastor, saya pernah punya pengalaman pastor pada diri saya sendiri ya. Dulu ketika saya belum benar-benar paham ya tentang bagaimana Tuhan kita ya, Tuhan yang saya sembah, kebenaran firman-Nya, saya ketika menghadapi masalah dalam hidup saya itu selalu mengandalkan hikmat saya sendiri gitu dalam mencari penyelesaian dalam masalah saya. Jadi saya memikir dengan pikiran saya sendiri, dengan hikmat saya sendiri, dan memang gagal, pastor. Jadi selalu gagal gitu. Apa yang saya pikir ini sudah benar, sini pasti berhasil, tetapi itu terulang kembali. Nah, itu dari situ kemudian saya berpikir, ini sepertinya kenapa saya selalu masuk dalam lingkaran masalah ini lagi gitu. Saya nggak bisa lepas gitu, pastor, dari masalah saya itu. Lalu kemudian saya banyak belajar firman, dan malam ini pastor menjabarkan tentang bahwa strategi menghadapi kesulitan hidup itu benar. Saya menemukan satu pencerahan bahwa memang benar, pastor, ketika saya mulai belajar firman, lalu saya mulai banyak mengerti tentang kebenaran firman, dan saya malam ini semakin diteguhkan ya, pastor, oleh pembelajaran pastor, bahwa memang kita nggak bisa mengandalkan apa yang kita punya dari diri kita ya, pastor. Seperti misalnya kekayaan kita, kekuasaan, lalu jabatan kita, status kita, kepandaian pastor dalam menghadapi masalah yang ada di dalam hidup kita. Nah, jadi memang kita harus sepenuhnya ya, pastor, bergantung kepada kekuatan Tuhan, hikmat dari Tuhan. Nah, seperti tadi juga pastor mengatakan bahwa Tuhan membiarkan manusia itu menghadapi krisis dalam hidupnya. Ini mungkin ditujukan untuk orang-orang yang memang merasa sudah kuat ya dalam segala hal ya, pastor ya. Jadi kuat dalam ekonomi, lalu kemudian kuat dalam kerjaan, sudah mapan gitu. Nah,
Ini Tuhan mengizinkan supaya orang itu kembali menyadari mereka itu sebenarnya membutuhkan Tuhan. Seperti itu ya, Pastor ya. Iya. Jadi cara Tuhan itu luar biasa ya untuk membawa umatnya itu kembali kepada Dia, bersandar kepada Dia. Iya, baik, luar biasa, Pastor. Dan yang juga saya mau tanyakan ini adalah mengenai iman yang benar, Pastor. Nah, ketika tadi kan Pastor mengatakan bahwa eh, iman yang benar adalah tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kita tidak keluar dari masalah kita. Betul itu ya, Pastor ya. Artinya Iya. bagaimana, Pastor, yang lebih detailnya dari pengertian ini? Maksudnya eh, ketika kita menghadapi masalah, lalu masalah itu tidak maksudnya belum Tuhan jawab, belum Tuhan selesaikan, tetapi iman yang benar itu mengajarkan kita bagaimana yang lebih detailnya, Pastor, penjelasannya. Iya, terima kasih. Silakan, Pastor. Ya, ya, jadi seperti kita ambil dari ayat yang berkata, kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi yang kau dapat memindahkan gunung. Itu iman yang besar kan? Sebesar biji sesawi, iman yang besar memindahkan gunung. Tapi dibutuhkan iman yang benar. Iman yang benar itu, walaupun kita doakan gunungnya tidak berpindah, kita tetap beriman kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap tahu, kita tetap yakin bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah gagal, atau Allah yang bukan Allah yang tidak mempunyai kekuatan atau kuasa sama sekali. Artinya itu kalau kita bicara lebih jauh itu akan lebih mengarah kepada bicara tentang waktunya Tuhan. Karena kita seringkali terburu-buru dan kita berpikir waktu yang kita pikirkan itu yang terbaik. Padahal kalau kita beriman, punya iman yang besar, dan tetapi kemudian gunung masalah itu belum pindah, itu bukan berarti Tuhan tidak sanggup melakukan sesuatu, tetapi oleh karena Tuhan tahu apa yang baik dan Tuhan tahu waktu yang tepat. Nah, tadi seperti Ibu bilang, dulu misalnya seringkali seringkali mengambil keputusan yang salah pada waktu menghadapi masalah. Itu Ibu tidak sendirian. Di dalam Alkitab pun itu ingat Raja Saul ketika dia makin terdesak, maka dia mulai pakai akal dia. Ini Samuel belum datang juga, jadi dia pakai dia menyelesaikan masalah dengan cara dia sendiri. Nah, biasanya manusia itu begitu, Bu. Kalau kita naik ke tempat yang tinggi atau sesuatu ya, kita naik sesuatu, kemudian kita hampir jatuh, tangan kita terlepas, dan kita pasti akan mau memegang apa saja. Itu apa ya? Kebiasaan normalnya manusia itu kalau kena masalah dia lupa. Jadi dia pegang apa saja, dia lakukan apa saja, yang penting dia selamat begitu. Nah, itu sebabnya poin yang kedua itu saya bilang bahwa jadi kalau bahasa sederhananya begini. Pertama, mengandalkan Tuhan. Yang kedua, merubah perspektif kita. Yang ketiga, tetap beriman, tetap percaya, punya iman yang unshakable, yang tidak goyang. Jadi yang saya sebutkan tadi, iman yang benar itu adalah iman yang kita tunjukkan ketika kita berdoa Tuhan belum menjawab itu, kita tetap berkata seperti Sadrak, Mesak, Abednego, kalaupun Tuhan tidak menolong kita, kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Itu. Berarti kita harus punya iman yang benar ini, bahwa kita harus percaya ya, Pastor, bahwa Tuhan itu walaupun belum menjawab apa yang menjadi persoalan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti itu ya, Pastor ya. Dan Dia tidak akan membiarkan kita ini celaka gitu, ibaratnya seperti itu ya. Jadi iman yang benar itu kita harus percaya seperti itu. Nah, ini apa, Pastor, yang sebentar saya jadi ngeblank. Ya, jadi apa namanya, di sini tapi kadang iblis ya, Pastor, suka membuat umat anak Tuhan gitu ya, itu dihinggapi oleh roh ketakutan gitu loh, roh ketakutan yang besar ya ketika mereka menghadapi masalah-masalah yang sulit. Nah, ini sebenarnya, Pastor, untuk menghilangkan roh-roh ketakutan itu memang kita harus benar-benar mengerti ya, Pastor, diajarkan oleh Tuhan supaya ya iman kita itu ya
besar, iman kita itu benar dan kuat ya. Karena memang kalau dulu saya karena belum tahu ya Pastor tentang banyak kebenaran firman, itu memang dalam diri saya itu besar loh Pastor, roh ketakutannya gitu. Jadi itu yang menyebabkan saya ambil keputusan sendiri gitu ya kan, pemikiran sendiri, hikmat sendiri karena roh ketakutan itu yang ada di dalam diri saya. Nah, seperti itu. Jadi benar sekali ya Pastor, kita harus mempunyai perspektif yang benar ya dalam pemikiran kita. Ya, harus kita bangun lewat kita isi dengan ajaran-ajaran kebenaran firman seperti itu ya Pastor, supaya Iya. iman kita semakin besar dan juga iman kita menjadi benar. Iya, baik. Luar biasa ya, Pastor, untuk materi malam ini, pencerahan yang luar biasa bagi kami. Dan saya coba akan bertanya kepada Ibu Heni. Monitor, Ibu Heni. Apakah Ibu Heni bisa monitor? Ya. Ya, bisa. Shalom, ya. Terima kasih, Pastor. Ya, Pesan ya. luar Gimana? biasa bagaimana menghadapi dunia akhir zaman saat ini ya. Nah, sangat disayangkan sekali Pastor, banyak hamba-hamba Tuhan itu tidak seperti Pastor ya, maksudnya ada beberapa, maksudnya bukan semua. Menakut-nakutin Pastor. Sehingga jemaat itu jadi khawatir gitu. Jadi saya dalam hati berpikir, kamu pendeta kok meramal gitu ya, kayak meyakinkan sekali bahwa kejadian tahun 2024 akan terjadi demikian. Saya memperhatikan ada salah satu tokoh yang sangat terkenal di Indonesia, dia memprediksikan tahun 2000 mulainya waktu itu. Tidak terjadi apa yang dia ngomong. Biasa-biasa aja bisa kita lewatin, nggak ada yang menakutkan. Tahun 2021, 2022, 2023 tahun kemarin juga begitu dia ngomong. Sekarang tahun 2024 dia ngomong lagi kayak begitu. Saya bilang ini pendeta belajar firman Tuhan, dia mengimani Alkitab atau tidak, kenapa mengiming-imingkan, menyiarkan hal-hal itu? Mestinya kan yang dikasih tahu kan seperti tadi Pastor katakan, kita nggak perlu takut sebab Tuhan ada beserta kita. Yang paling penting bagaimana kita mendekatkan diri sama Tuhan, bagaimana kita stick. Ya kalau memang terjadi apapun nanti yang terjadi di bagi kita, itu kan di luar dari kekuasaan kita. Tetapi yang paling kita harus yakin dan kita merasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Nah itu Pastor, itu banyak sekali. Apakah Pastor bisa notice about how several them ya to talk about ya sangat scary gitu loh Pak. Iya Bu, begini Bu. Betul, menakutkan betul Pastor. Saya tuh punya prinsip hidup seperti gini. Saya selalu bilang begini, I don't want to spend my time to analyze the problem, but I want to spend my time to meditate the word of God atau the promise of God. Yeah, that's jadi true. Kebanyakan orang memang bisa saja ada fakta yang disebutkan tadi itu dikatakan oleh dunia, itu fakta. Kita mungkin juga tidak deny ya, tetapi I don't want to waste my time to analyze the problem, but I want to use my time to meditate God's promise. Jadi fokus saya bukan ke realita yang disebutkan orang tadi atau bahkan kecenderungan untuk menakut-nakuti tadi, tapi saya lebih fokus janji Tuhan buat saya apa. Firmannya buat saya apa? Itu yang memberikan saya kekuatan. Itu prinsip hidup. Dan sayang sekali, Ibu. Jadi memang saya lihat kecenderungan belakangan ini. Ada orang yang tadi kan ada kalimat yang saya bilang, kita pikir kita mau mengatur Tuhan begitu. Kita merasa setelah kita dipakai Tuhan kita merasa melancangi Tuhan begitu. Nah, tokoh-tokoh tertentu itu mereka tanpa sadar terjebak di dalam sikap melancangi Tuhan, mendahului Tuhan. Jadi karena mereka berpikir supaya orang bisa lebih tertarik kepada mereka, orang bisa lebih dengar apa yang mereka bilang, lalu melancangi Tuhan dengan cara menyebutkan semua fakta-fakta negatif yang ada itu. Nah, beberapa waktu ini belakangan ini saya lihat ada orang mungkin menggunakan itu untuk tujuan-tujuan yang tidak murni. Dalam arti begini, Bu. Tidak benar, ya. Ya.
Contohnya begini, saya selalu bilang nubuat dan lubuat. Oh iya, lu buat. Jadi kalau nubuat, mungkin saja waktu itu Tuhan pakai ya, Tuhan pakai luar biasa nubuat terjadi. Tapi kan tidak selalu Tuhan akan menyampaikan itu, ada saatnya kamu harus diam dulu begitu. Tapi pada waktu kita diam, kemanusiaan kita, ego kita ini bilang begini, lu kok hari ini nggak bicara apa-apa ya? Nanti orang bilang kamu ilmumu udah nggak ada lagi begitu. Kuasa Tuhan sudah nggak ada. Nah, karena ego inilah yang mendorong seseorang akhirnya Tuhan tidak bicara, dia bicara. Jadi bukan lu buat lagi, lu buat. Itulah Bu. Nah itulah dengan cara menakut-nakuti tadi supaya orang lain lihat, wah dia ini hebat, ini suara Tuhan dari dia. Padahal lu buat, bukan lu buat. Begitu aja. Nah, betul. Iya Pak, iya Betul Pak. sekali. Nah benar banyak Padahal ya itu kejadian itu ya. Iya. Bu Heni, itu malah melemahkan iman umat percaya ya, Pastor, akhirnya Betul. ya. Melemahkan gitu Bu Heni iman orang percaya, bukan meneguhkan gitu. Jadi malah membuat orang percaya jadi khawatir ya, Pastor, dan Ya, masuk dalam tapi saya yaitu sama aja luruskan dengan sedikit Bu. roh ketakutan. Iya Bu, saya luruskan sedikit Ibu ya. Cuma kita juga tidak boleh denial. Denial dalam arti nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, tidak boleh. Yang kita harus lakukan adalah perspektif kita yang kita ubah, cara pandang kita yang kita ubah. Jadi kita tahu kalau ada sesuatu kenyataan itu ada, ya kita katakan ada. Tapi kita juga bilang begini, aku juga tahu bahwa Tuhanku itu lebih besar dari persoalan terbesar yang kau punya. Itu. Jadi kita ngajarin orang bukan untuk jadi menghibur-hibur diri saja, atau untuk menenang-nenangkan, memberikan janji-janji palsu saja, tapi kita bilang memang, misalnya begini, contoh Bu, ada orang bilang, saya nggak punya uang, saya nggak punya uang. Memang realitanya dia nggak punya uang. Tapi kalau dia bilang terus dia nggak punya duit, akhirnya dia nggak akan bisa berkembang, dia nggak akan bisa bertumbuh. Sebab apa? Ketika ada persoalan datang, yang ada dalam diri dia, saya nggak punya uang. Makanya saya nggak bisa belajar, saya nggak bisa kembangkan ini, saya nggak bisa bisnis, karena saya nggak punya uang. Tetapi kita mesti bilang begini, memang sekarang saya nggak punya uang, tapi saya tahu, jadi perspektif kita rubah. Saya tahu bahwa Tuhan akan menolong saya, memberikan kepada saya hikmat, dan memampukan saya untuk saya bisa diberkati. Begitu. Jadi ini kita mesti imbang ya dalam mengajarkan orang. Iya, terima kasih. Betul sekali Pastor ya, berarti kita harus ibaratnya ini memberi pengertian yang benar ya, pandangan yang benar ya kepada orang lain. Jadi ucapan kita itu bisa menumbuhkan iman mereka dan juga menguatkan mereka. Seperti itu maksudnya Pastor ya. Jadi bukan melemahkan atau membuat mereka jadi ketakutan, seperti itu ya harusnya. Betul, karena kalau kita lihat di Alkitab tadi, di situ ditulis jumlah mereka seperti belalang. Apakah ini bukan intimidasi? Jumlah mereka seperti belalang. Itu fakta. Tetapi perspektif kita berubah. Tuhan bawa Gideon itu tidak melihat belalang itu, tapi Tuhan tunjukkan dia, aku sengaja 32.000 itu, aku nggak mau 32.000 itu. 300 saja supaya kamu tahu bahwa kekuasaanku. Jadi kita melihat bahwa Tuhan itu lebih besar dari persoalan terbesar kita. Begitu. Amin. Amin. Iya betul itu. Amin. Luar biasa. Materi malam ini ya Bu Heni, waduh ini membuka membentuk dan membuka paradigma kita ya Bapak Ibu sekalian untuk bisa berpikir yang benar sesuai kebenaran firman dan juga mempunyai iman yang benar sesuai dengan kebenaran firman. Jadi bagus sekali ya Ibu Heni, Pastor, terima kasih untuk penjabaran materinya malam ini ya Pak. Jadi semakin meneguhkan iman kami dan juga memberikan paradigma yang benar kepada pikiran dan hati kami ya. Baik, sepertinya Ibu Heni, apakah masih ada yang mau ditambahkan Ibu atau ya, Ibu mau bertanya kembali? Saya hanya mau meminta kepada
pemirsa yang mendengarkan siaran ini, sharekan video-video ini kepada saudara-saudaranya, pada teman-temannya, supaya kita punya pemikiran yang baru di dalam Tuhan seperti yang dijelaskan oleh pastor tadi. Kita nggak perlu takut menghadapi tahun 2024. Perspektif kita harus dirubah, kita harus berakar dan tertanam di dalam Tuhan. Jadi kalau boleh, kalau ada, jangan juga cari-cari itu ramalan, jangan juga cari-cari apa yang mau Iya, terjadi betul. tahun 2024, nggak Amin. usah ya. Ya, Betul nggak? Ramalan bintang ya, stetoskop itu Betul. masih percaya ya, Bu Eni. Betul. Nah, itu tadi itu harus kita tanamkan di dalam pemikiran itu tadi, benar yang Pastor bilang. Bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Tentunya ada PR, nggak bisa dibilangin aja, Amin. oh kamu aman dalam perlindungan Tuhan, tapi kita nggak mau mengerjakan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita. Kalau saya bilang sih tidak mungkin tangan bertepuk sebelah tangan ya. Harus ada respon kita dengan Taurat Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi supaya kita bisa menjadi berkat buat dimanapun berada. Seperti Pastor Teni saat ini. Wah, luar biasa Pastor. Terima kasih banyak. Ini Sema Adonai kayaknya harus ngundang pastor lagi nih, berapi-api pastor. Tapi jangan buru-buru, jangan mepet-mepet Bu. Iya, Pastor Tony sibuk di Philadelphia ya. Jadi Philadelphia itu dengan New York hanya ditempuh waktu 4 jam drive ya Pastor ya. 2 jam. 2 jam ya setengah. Pastor. Iya. Oh dulu saya kena 2 macet jam. ya Pastor. 4 jam. Jadi 4 jam saya waktu sampai di sana kena macet kali. Jadi ya. Jadi walaupun kami ada di Amerika tapi jarang ketemu ini sama pastor. Paling ketemunya tuh di Zoom doang gitu. Iya, Bu. Iya, itu aja Aling. Saya serahkan kembali. Tuhan memberkati. Iya, baik. Iya, baik. Terima kasih Bu Heni untuk penambahan dan partisipasinya ya. Baik, sepertinya juga sudah tidak ada yang bertanya ya, Pastor. Maka kita akan tutup kelas pembelajaran kita. Dan sebelumnya Pastor bisa closing statement ya, Pastor, untuk materi pembelajaran malam ini. Dan kemudian pimpin doa bagi kami semua. Terima kasih, Pastor. Tuhan berkati. Terima kasih. Sekalipun kita adalah orang benar, kita juga akan menghadapi kesulitan-kesulitan. Tetapi kesulitan itu Tuhan rancang untuk membuat kita lebih percaya dan lebih beriman, dan tetap mempertahankan keyakinan betapa bahwa Tuhan itu besar dan Dia sanggup untuk melakukan perkara-perkara besar. Melalui kesulitan-kesulitan, kita bisa melihat betapa hebatnya Tuhan itu, betapa besarnya Tuhan itu. Dan tetap percaya sekalipun yang kita doakan sekarang mungkin belum dijawab oleh Tuhan, sebab Tuhan akan melakukannya pada waktunya. Segala sesuatu akan indah. Dia bekerja sesuai dengan rencananya dan Dia tidak pernah gagal. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Kalau sekarang ini barangkali kita sedang menghadapi kesulitan, biar saya berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan seperti dalam firman tadi. Tuhan memberikan keberanian kepada Gideon menghadapi masalah-masalahnya. Bapa di sorga, terima kasih Engkau sudah berbicara kepada kami untuk supaya kami mengandalkan Engkau, datang kepada Engkau dengan rendah hati, dan kami merubah perspektif kami, dan kami tetap punya iman yang tetap bertahan, yang tidak bisa digoyangkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa supaya mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, supaya mereka percaya bahwa segala sesuatu Allah mengontrol. Segala sesuatu Allah sanggup untuk menyelesaikan dengan caranya dan dengan dalam waktunya yang indah. Memberkati semua Tuhan dan memberkati channel ini, memberkati hamba-hambamu yang sudah melayani, supaya mereka dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang, membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Terima kasih, diberkatilah saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan dikatakan engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak turun, dan apa saja yang kau perbuat, Allah membuat engkau berhasil dan beruntung. Biar Tuhan menyertai engkau sepanjang hidupmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin.
Baik, terima kasih Pastor untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami. Semoga pelayanan Pastor diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah stay bersama kami sampai selarut ini. Dan kelas ini akan tetap ada ya Bapak Ibu di minggu depan di pukul yang sama, pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan tema-tema yang menarik lainnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.